Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah perkotaan yang telah hancur dan porak-poranda. Di tempat tersebut juga tengah terdapat sebuah pertarungan antara manusia melawan monster. Nampak kalau manusia yang memiliki kedua tangan sabit ini pun akan melayangkan serangannya, dan hanya dalam beberapa tebasan saja si monster pun berhasil dikalahkan dengan cukup mudah. Ya, sabit di tangan si manusia yang berkelamin laki-laki ini pun bisa ia ubah dengan sesuka hati, dan kini terlihat senyuman yang masih haus akan pertarungan pun terpancar jelas meski ia berhasil membasmi semua monster yang ada. Lanjut kepada sebuah narasi yang menceritakan awal mula munculnya para monster hingga mereka bisa menguasai dunia, yang mana malapetaka itu pun terjadi bertepatan dengan perayaan Halloween tahun 2024, atau yang lebih dikenal dengan sebutan peristiwa The Great Catastrophe. Terlihat jelas perbedaan kekuatan yang bagai langit dan bumi membuat para manusia kewalahan untuk menghadapi serbuan para monster. Dan yang menjadi satu-satunya harapan umat manusia yaitu orang-orang terpilih yang telah mengalami transcendence. Monster yang bahkan sulit dihadapi oleh batalion pasukan terlatih pun justru bisa dengan mudahnya dihabisi oleh sang transcendence. Dan kebetulan pria transcendent yang memiliki tangan sabit di hadapan mereka ini memiliki julukan S-Rank Adaptor K. Semua monster yang ada telah berhasil ia habisi dengan begitu mudahnya, namun tak disangka jika tiba-tiba muncul lagi monster lain yang bahkan kali ini ukurannya jauh lebih besar. Kay pun sontak tertegun akibat kondisi ini sangat jauh berbeda dari apa yang diinformasikan, tapi di saat ia mencoba untuk mengontak organisasinya, terlihatlah sosok pria berpakaian glamor dengan senyum jahat menimpali si Kay jika si Kay mau tidak mau harus memaklumi kekeliruan informasi yang mereka sampaikan. Situasi pun kian memburuk karena ternyata muncul lagi satu monster secara tiba-tiba di belakang si Kay, dan tepat saat ia berbalik, si Kay yang belum siap ini pun terpaksa mengalami nasib naas di mana ia harus kehilangan nyawa akibat serangan brutal dari si monster. Kini menjelang hembusan napas terakhirnya, si Kay pun mencurahkan keinginan hati yang terdalam yang sampai saat ini tidak bisa terwujud, yaitu untuk sehari saja dirinya ingin merasakan yang namanya kebebasan. Scene pun kemudian berganti memperlihatkan mainan gantung bayi yang lucu, dan nampak sebuah tangan mungil sembari dibarengi gumaman penuh tanya mencoba menggapai mainan berbentuk babi tersebut. Ternyata itu adalah seorang anak bayi, dan si bayi sedang kebingungan sebab hal terakhir yang ia ingat adalah saat dirinya wafat akibat diserang oleh monster. Lalu tak lama setelah itu si bayi pun mendadak kaget akibat kemunculan dari seseorang. Dan ia pun langsung ngadek-dek ketakutan karena menganggap kalau orang tersebut adalah utusan organisasi yang akan menyeretnya kembali pulang. Namun tak disangka dan tak diduga jika orang tersebut adalah sosok wanita cantik yang anggun mempesona, sedap dipandang, senyumnya manis, matanya menawan, kulitnya putih berseri, ditambah juga dengan rambut merah yang merona, yang mana ternyata beliau itu adalah sosok ibunda dari si bayi yang bernama Eiji. Sekarang waktu pun berganti di mana sang ibunda sedang bersiap untuk membuatkan sebotol susu, sementara si Eiji kecil tengah berada di box bayi sambil masih diselimuti kebingungan. Ya, kini sembari menonton TV, si Eiji pun mencoba merasakan area yang ada di sekitarnya, namun ia justru kaget karena sama sekali tidak merasakan keberadaan monster. Akibat hal tersebut, si Eiji pun menduga jika dirinya yang sekarang telah direinkarnasi ke sebuah dunia yang berbeda, dan hal tersebut juga sontak membuatnya senang bukan kepalang sebab akhirnya kini ia pun bisa merasakan yang namanya kebebasan.
Akan tetapi saat dirinya tak sengaja melihat kalender yang menunjukkan tahun 2020, ia pun seketika langsung terdiam mematung sambil bercucuran cairan jigong. Karena itu berarti dirinya masih di dunia yang sama, hanya saja terlahir kembali ke beberapa tahun sebelum terjadinya bencana. Dan si Eiji kecil malah makin terpuruk sebab sadar kalau ia tidak bisa berbuat apa-apa dengan tubuh bayinya yang sekarang. Namun sebagai orang yang pernah dikenal dengan julukan Kaisa Mayang Agung, ia pun meyakinkan diri bahwa tak ada yang namanya hal mustahil di dunia ini. Ya, konyolnya keyakinan itu pun harus pupus sebab hanya untuk sekedar berdiri saja si bayi kecil tak mampu. Dan jangankan untuk bertindak, ia juga bahkan belum bisa bicara sepatah kata pun. Ketika si bayi kecil gundah gulana, ia pun sempat melirik ke arah sang ibunda, dan saat itu juga muncullah pikiran jahat di benak si bayi kecil untuk memperalat ibunya. Ia pun sangat yakin jika si ibu pasti memiliki sebuah skill yang bisa berguna, tapi ya betapa kecewanya si Eiji karena si ibu justru malah menghancurkan dapur hanya karena dirinya sedang membuat sebotol susu bayi. Akhirnya meski berantakan, tapi susu yang dibuat dengan penuh perjuangan ini pun jadi juga, sementara si Eiji yang sudah kadung kecewa sampai bergumam kalau ini adalah akhir bagi masa depan dunia. Tak lama setelah kejadian susu si ibu, maksudnya susu buatan si ibu untuk bayinya, mereka pun kini kedatangan seorang tukang paket. Tapi karena paketnya COD alias belum dibayar, maka si ibu pun meminta si tukang untuk menunggu sebentar. Di selang waktu tersebut, si Eiji pun bergumam jika dirinya sudah lama tidak mendengar profesi kang paket sejak terjadinya bencana. Namun wajahnya langsung memucat saat menyadari kalau profesi yang sering berinteraksi dengan banyak orang pasti akan mudah terinfeksi oleh virus monster. Ya, raut wajah yang semakin pucat dan keringat dingin yang terus mengalir deras diperlihatkan si Eiji saat mendengar suara si tukang paket yang terasa semakin aneh. Dan benar saja, yang mengantar paket tersebut bukanlah seorang mamang-mamang, melainkan sesosok monster yang menyeramkan. Si bayi kecil pun kini dihadapkan dengan situasi antara hidup dan mati, apalagi di sekitarnya itu sama sekali tidak ada benda yang bisa dijadikan senjata. Tapi tak habis akal, si Eiji pun langsung melemparkan bantal mungilnya ke lantai, dan saat si monster akan menyerang ke arahnya, ia pun menghindar sambil meloncat keluar dari box bayi dan mendaratkan dirinya beserta botol yang ia genggam ke bantal tadi. Si Eiji pun merasa lega sebab ia berhasil menghindari serangan mematikan dari si monster, dan ia juga berasumsi jika si monster merupakan tipe amplifikasi yang memiliki kekuatan brutal. Hal itu bisa ia ketahui dengan mudah karena dulu ia sudah terbiasa melawan berbagai macam monster, dan sekarang saat si monster akan menerjangkan cakar mautnya ke si Eiji, dengan cerdik si Eiji pun langsung menggelindingkan botol susu tadi ke arah si monster karena tahu jika monster jenis ini memiliki kelincahan yang buruk. Ya, benar saja si monster yang masih mengenakan sepatu pantopel ini pun langsung terpeleset, dan konyolnya ia malah terbang melayang bagai Superman hingga menabrak jendela. Tepat saat si Eiji merasa lega atas kemenangan yang ia dapat, tiba-tiba sebuah ekor tajam pun keluar dari popok bayinya, yang mana membuatnya makin terkejut karena ekor tersebut langsung melesat ke arah si monster serta mengambil inti core-nya. Dan ya, chapter pun ditutup dengan wajah pelanga-pelongo dari si Eiji tatkala mengetahui kalau ternyata ekornya juga bisa memakan core tersebut. Chapter kembali dibuka dengan si Eiji yang masih bingung dengan ekornya yang tiba-tiba muncul dari popok. Tapi ia pun kemudian tersadar jika ekor tersebut merupakan kekuatan yang pernah ia miliki dulu, bernama ekor Taotie. Taotie, mana? Gitulah. Si kecil Eiji pun makin bingung bagaimana bisa kemampuannya itu tetap ada setelah ia mengalami reinkarnasi. Apalagi seharusnya ekor tersebut ia peroleh setelah peristiwa The Great Catastrophe.
Meskipun demikian, tapi ia merasa beruntung sebab dengan adanya ekor tautie ini, ia bisa dengan bebas menyerap kekuatan dari monster apapun. Dan sekarang si Eiji kecil langsung mencoba kekuatan ekornya itu dengan memotong box bayi yang ada di sebelahnya. Dirinya pun kini makin senang karena tahu jika semakin mudah seseorang membangkitkan kekuatannya, maka akan semakin kuat juga orang tersebut di masa depan. Dan dulu ia baru membangkitkan kekuatannya itu saat berumur 7 tahun, sehingga sekarang ia pun mulai membayangkan dirinya di masa depan akan menjadi rank Triple S legendaris, serta memiliki banyak harem dan diselimuti oleh kekayaan berlimpah. Setelah puas berangan-angan, si bayi kecil pun memutuskan akan kabur dari rumah, tapi tiba-tiba tubuhnya pun langsung ngepris tanpa bisa ia gerakan sama sekali. Dan lebih parahnya lagi, nyawanya pun kini justru terancam akibat box bayi yang sebelumnya ia potong, yang kini akan jatuh menimpa dirinya. Tepat sebelum pingsan, si Eiji tersengaja melihat sosok ibunya yang dengan panik mencoba untuk meraihnya, dan di saat tengah pingsan, ia pun teringat kembali akan masa lalunya yang kelam, di mana dengan kejamnya ia selalu diperlakukan layaknya binatang. Akibat dari mimpi buruk tersebut, si Eiji kecil pun terbangun penuh kucuran keringat, dan di sampingnya ia mendapati kalau sang ibu sedang menulis sesuatu. Di sini si Eiji pun kesal dan bingung sebab dirinya malah pingsan hanya karena menggunakan kekuatannya kurang dari semenit saja. Tapi di samping itu, ia juga kaget saat mendengar tangisan penuh penyesalan dari sang ibu. Si Eiji pun tak sengaja melihat buku harian ibunya, di mana tertulis kalau sang ibu sangat terpukul akibat hampir kehilangan harta paling berharganya. Dan di saat ia melihat memar di pundak ibunya itu, si Eiji kecil pun baru sadar jika harta yang paling berharga yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Akibat hal itu pun Eiji merasa tersentuh karena di kehidupannya yang dulu ia bahkan pernah dijual oleh orang tua kandungnya. Sehingga kini Eiji kecil pun mencoba mendekati si ibu, dan dirinya langsung mendapat pelukan erat penuh kasih sayang dari sang ibunda. Serta berkat hal itu juga dirinya kini memutuskan untuk nebeng di rumah tersebut. Berpindah ke keesokan harinya, di mana si kecil Eiji masih kepikiran tentang dunia yang sebentar lagi akan dilanda malapetaka, dan ia juga sadar para monster pasti akan sering bermunculan di dekat rumahnya. Di saat si bayi kecil sedang berpikir keras, tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan sang ibu yang memberikannya hadiah berupa box yang sangat besar. Dan ternyata hadiah tersebut adalah seekor anjing yang kebetulan ibunya dapat dari sang tetangga. Setelah tahu jika hadiahnya adalah seekor anjing, si Eiji pun sejenak terdiam, serta ia langsung teringat kalau si anjing tersebut sangat mirip dengan anjing galak yang ada di kehidupan masa lalunya. Di samping itu juga si Eiji kecil merasa kalau anjing ini justru terlalu besar untuk dijadikan teman bermain, tapi kemudian ia mendapat ide brilian di mana ia akan melatih si anjing supaya bisa menjadi sekutu sekaligus transportasinya. Kini si Eiji kecil pun langsung tersenyum lebar dengan ide cemerlang yang ia punya, sementara si ibu malah menganggap jika si Eiji benar-benar suka dengan hadiah yang ia berikan. Lalu dengan senyum yang makin jahat di wajah bayi mungilnya itu, si Eiji pun berencana menjinakkan si anjing dengan memberikannya sosis. Dan tepat saat si anjing mengambil sosis tersebut, si Eiji pun dengan balaga dan songongnya langsung menginjak kepala dari si anjing. Namun tidak disangka-sangka si anjing malah melawan balik hingga membuat si Eiji pun nyuksruk terjungkal. Dan sontak saja hal itu membuat si bayi kecil naik pitam, serta sekarang ia pun langsung menerjang si anjing. Ya, sehingga kini mereka pun terlibat dalam sebuah perkelahian konyol, dan sang ibu malah kegirangan sebab menyangka kalau si Eiji sudah akrab dengan peliharaannya. Akan tetapi perkelahian konyol itu pun terhenti saat si Eiji merasakan kehadiran sesuatu. Dan benar saja, sesosok monster lendir lengket tiba-tiba muncul yang akan mengancam keselamatan sang ibunda. Serta scene itu juga sekaligus menutup chapter yang sekarang. Anjir, tidak ya. Aduh ya Allah, kenapa mama muda harus menghadapi slime Slime terkutuk.
Cerita dilanjutkan kembali dengan monster slime yang akan menyerang sang ibunda tercinta. Si anjing yang ternyata menyadari hal itu pun langsung berlari untuk menolong, dan dengan sigapnya ia langsung mendorong si ibu hingga nyungsep ke kolong dapur. Berkat tindakan heroiknya itu, serangan dari si monster slime pun berhasil dihindari, dan kini si anjing tengah berhadapan one on one dengan si lendir lengket ini. Sementara si Eiji kecil malah terdiam sambil menganalisa situasi. Meski ia tahu kalau slime adalah monster lemah, tapi karena bodinya yang lembek dan cair, maka akan sangat sulit untuk ditebas. Di sisi lain, saat si anjing sedang bertarung, si ibu pun malah sibuk mengurusi kepalanya yang benjol, dan sekarang terlihat kalau si anjing sedang mengalami kesulitan akibat tubuhnya itu akan dilahap oleh sang monster lendir. Kemudian si Eiji yang melihat hal itu pun mencoba berpikir cepat, dan sambil melirik ke botol susunya yang belum diseduh, ia pun teringat akan karakteristik tubuh si slime yang lemah terhadap kondisi kering. Tanpa pikir panjang, si Eiji pun langsung melempar susu bubuk tersebut hingga membuat si slime kesakitan. Dan akibatnya juga si monster pun mengamuk sambil terus-menerus memantulkan tubuhnya tanpa henti. Dan seketika itu juga tubuhnya pun langsung menciut. Di sini si Eiji kecil tak menyia-nyiakan kesempatan, di mana ia pun langsung melakukan serangan penghabisan dengan mengurung si monster menggunakan tong sampah. Dan kini akhirnya masalah utama pun tuntas setuntas-tuntasnya. Namun di sisi lain, si ibu yang baru keluar dari kolong dapur pun harus mengalami nasib yang tragis, di mana ia pun tak sengaja menjatuhkan susu bubuk yang ada di atasnya, dan si Eiji yang menyaksikan pun sampai mengeluh gara-gara ibunya malah terkena masalah yang lain. Terlepas dari semua kekacauan yang terjadi, si Eiji justru merasa beruntung karena telah menangkap monster yang serbaguna. Karena ia tahu persis kalau monster slime bisa menirukan banyak bentuk apapun. Akan tetapi apesnya, di tengah-tengah hal tersebut, si lendir pun malah berhasil kabur dari si Eiji. Dan kini malah si monsterlah yang akan menyerang dirinya yang sedang dalam kondisi terjengkang. Tidak disangka jika si anjing langsung muncul untuk menyelamatkan si bayi kecil ini. Dan sekarang kembali pertarungan antar si anjing melawan si lendir pun akan digelar untuk yang kedua kalinya. Di tengah pertarungan epik tersebut, di mana si slime sedang fokus menghadapi si anjing, si Eiji pun mencoba menangkapnya lagi dengan tong sampah. Namun sayang, hal itu gagal total hingga membuat si slime pun berhasil kabur keluar sembari mengacungkan jari tengah ke arah mereka. Ya bukan jari tengah juga sih. Ya orang jarinya cuma segitu-gitu doang. Ya, akibat sikap kurang ajar dari si lendir, si bayi kecil Eiji dan si anjing pun langsung dibuat emosi sampai ke tulang. Dan kini dengan bermodalkan senjata payung, mereka berdua akan kompak melakukan perburuan terhadap si Rimuru Kawe. Sambil menunggangi si anjing layaknya kesatria berkuda, mereka berdua pun berlari keluar rumah sampai akhirnya berhasil menemukan si monster. Akan tetapi terlihat kalau si monster lendir lengket ini pun akan bersiap memangsa seorang gadis belia. Wah anjir, untung bukan cerita manga dewasa ya. Ya jadi seharusnya aman nih manhwa. Si gadis muda yang sedang berjalan ini pun dibuat kaget saat menyadari ada sesosok gumpalan aneh. Dan ia pun sontak menjerit karena gumpalan lengket tersebut akan menyerang ke dirinya. Di sini si Eiji pun bergegas untuk menolong si gadis. Namun ia ragu karena takut kalau kekuatannya sampai ikut menebas si gadis sampai membuatnya menjadi potongan Lego. Meskipun tengah gundah gulana, tapi si Eiji tetap maju menerjang, dan dengan senjata payung yang ia bawa tadi, ia pun berhasil menghalau serangan lendir dari sang monster slime tersebut. Dan ya, kemudian chapter pun ditutup dengan si lendir yang berusaha kabur untuk kesekian kalinya. Namun tak disangka jika si Eiji berhasil menyerangnya duluan menggunakan tinjuan super. Cerita pun masih berlanjut dengan tubuh si monster slime yang harus ambiar akibat menerima pukulan maut dari si kecil Eiji. Tapi di sisi lain juga ia khawatir sebab si gadis muda belia sempat melihat dirinya beraksi. Kini tanpa mengeluarkan sepatah kata pun si gadis muda itu justru langsung berlari kabur meninggalkan mereka. Sementara si Eiji hanya bisa pasrah jika saja nanti kekuatannya sampai terbongkar ke publik.
Kemudian ekor Tauci pun kembali muncul tiba-tiba dari popoknya dan tentu benda itu langsung melahap serta menyerap inti core dari si monster slime. Di sini Eiji malah kaget karena sekarang ekor tersebut memiliki kemampuan baru yang mana di masa lalu ekornya tersebut hanya bisa menyerap satu jenis kekuatan saja. Dan karena hal itu juga si Eiji sampai kerepotan sebab harus menghindari berganti kekuatan agar tidak mendapat hukuman dari organisasinya dulu. Tak lama setelah itu ia pun menyadari kalau mungkin saja hal ini berkaitan dengan umurnya yang sekarang, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika semakin muda seseorang transenden maka semakin kuat pula kemampuan yang dimiliki. Lalu saat mengetahui kemampuannya yang luar biasa di usia bayi, si Eiji pun sampai dibuat merinding sebab tak terbayangkan bagaimana nantinya potensi dirinya di masa depan. Dan di masa lalu ia bersama anak-anak lainnya dipaksa transenden saat berusia 10 tahun, serta bagi anak-anak yang lebih muda dari si Eiji harus mengalami nasib tragis akibat tidak mampu untuk menyerap kekuatan inti monster. Setelah itu ia pun turun dari punggung si anjing dan sekarang si Eiji akan mencoba kekuatan barunya itu. Akan tetapi baru testing sesaat saja ia malah langsung ngos-ngosan dan kini dirinya malah kesal karena jangankan untuk menjadi kuat, tubuhnya yang sekarang bahkan tak sanggup untuk melakukan hal sepele. Ketika dirinya tumbang, si anjing pun melihat ke arahnya dengan tatapan haus darah dan hal itu membuat si Eiji khawatir kalau dirinya akan dijadikan cemilan makan siang. Shin pun lalu berpindah ke rumah susun yang memperlihatkan sang ibunda cantik, anggun, menawan dan penuh pesona ini pun baru saja kelar mandi dan beliau langsung menunjukkan senyum hangat tatkala melihat kalau kini bayi kecilnya itu benar-benar sudah akrab dengan si anjing. Kemudian waktu pun kini berganti di mana si kecil Eiji ternyata telah selesai melapisi setiap sudut rumahnya dengan kekuatan slime. Dan dengan begini ia berharap kalau rumah tersebut akan aman meski terkena malapetaka sekalipun. Ya, sembari duduk manis, kini si bayi kecil pun mulai memahami jika kemampuan ekornya yang sekarang bisa menyimpan sampai 4 kekuatan sekaligus. Meskipun memang hebat, tapi dengan tubuhnya yang masih bayi, ia bahkan tak sanggup untuk menggunakan 2 kekuatan saja. Tak berselang lama, ia pun kepikiran hal lain, yaitu tentang persiapan menghadapi malapetaka, dan seketika sembari melotot, ia pun sadar kalau hal yang harus ia lakukan adalah menimbun persediaan sebanyak-banyaknya. Hal itu dikarenakan di masa lalu kematian terbanyak bukanlah disebabkan oleh serangan monster, melainkan akibat dilanda kelaparan di mana persediaan logistik sangat susah didapatkan. Tapi akan berbeda cerita jika dirimu makmur, yang mana konflik bisa diredam dengan mudah serta orang-orang dengan sukarela bahkan akan mengikuti dirimu. Ya, si Eiji kecil pun ingin segera menjalankan aksinya itu, namun tempat yang akan ia tuju yaitu area padat kerumunan seperti supermarket pasti akan menjadi sasaran empuk bagi para monster. Dan dulu juga akibat hal itu infeksi dari monster sangat mudah menyebar layaknya wabah. Kini sang bayi kecil pun dilanda kebingungan sebab tak tahu lagi tempat lain untuk mendapatkan suplai. Lalu ia pun melirik ke arah ponsel sang ibunda dan terpikirkan sebuah ide yang cemerlang, di mana si Eiji kecil pun langsung mengotak-atik ponsel tersebut yang kebetulan tidak dikunci. Dan kemudian ia pun mendapati sebuah grup catuan tanah yang berisikan percakapan tentang orang-orang yang malah acuh cuek dengan malapetaka yang sebentar lagi akan terjadi. Akibat hal itu pun si Eiji dengan senyum jahat berencana memberi pelajaran ke mereka dengan membuat akun bodong. Namun di sini justru malah si Eiji yang kesal karena peringatan sekaligus rencananya malah dianggap bualan semata oleh para penghuni grup. Di saat harapannya hampir pupus, di situ juga tiba-tiba ada sebuah notifikasi tentang permintaan pertemanan. Lalu ia pun mengeceknya dan mendapati sebuah pesan suara yang terasa sangat familiar. Ia pun kemudian teringat kalau suaranya itu mirip dengan gadis muda bernama Hot dari organisasinya dulu. Dan kini Shin pun langsung berpindah ke sebuah ruangan penuh komputer, di mana dugaan si Eiji ternyata benar kalau memang si gadis bernama Hot tadi yang melakukan percakapan dengannya. Yang mana kemunculan si gadis pun menutup chapter yang sekarang.
Berlanjut kembali dengan si gadis bernama Hot yang sedang melakukan kontak dengan si kecil AG. Di sini si gadis Hot pun memberikan sebuah penawaran ke si AG di mana ia menunjukkan sebuah gudang penuh persediaan, serta ia juga akan memberikannya sebanyak apapun yang si AG mau, baik itu makanan, minuman, atau bahkan juga persenjataan sekalipun, asalkan di sini si AG mau membayar informasi tersebut seharga 100 juta yen. Dan ditambah karena si Hot sendiri juga kerepotan untuk mengirimkan suplai tersebut, jadi si Eiji harus berjanji akan memberinya 20% dari suplai yang ia bawa. Kemudian setelah mendengar nada dan gaya bicara si gadis, si kecil Eiji pun makin yakin kalau ia sedang berurusan dengan si Hot. Lalu si Eiji mencoba bernegosiasi ulang karena ia masih belum percaya sepenuhnya dengan perkataan si gadis tersebut. Akhirnya setelah kesepakatan terjalin, si Eiji pun langsung menanyakan lokasi keberadaan informasinya dan ternyata si Hot menyembunyikan informasi tersebut di kotak surat yang ada di lantai atas rumah susun si Eiji sendiri. Kemudian sehabis mereka melakukan kontak, si Eiji pun mulai bergumam kalau seharusnya si gadis Hot belum menjadi eksekutif sebab organisasi belum terbentuk. Namun itu tidak merubah fakta bahwa si Hot adalah sosok berbahaya yang selalu menjadikan informasi sebagai alat untuk mempermainkan orang lain. Ditambah saat sekali saja si Hot tertarik pada seseorang, maka orang tersebut akan dieksploitasi dengan berbagai cara. Tapi si bayi kecil Eiji yang sudah hatam betul akan watak busuk dari si Hot dengan seringai senyum jahat akan membuat keadaannya jadi berbalik. Dan kemudian waktu pun berganti di mana si Eiji yang memang masih bayi ini pun ternyata baru terbangun dari tidur siangnya. Sekarang ia pun berencana akan melancarkan aksinya tersebut. Namun sayang seribu sayang, akibat di elevator terpasang kamera pengawas, maka ia pun memutuskan untuk pergi lewat tangga. Akan tetapi tubuh bayinya yang sekarang sangat tidak support sehingga ia pun akhirnya malah kesal sendiri. Lalu si bayi kecil pun terpikirkan sebuah ide cemerlang di mana ia akan menggunakan si anjing sebagai tumpangan. Namun saat si Eiji memaksa si anjing dengan cara menarik ekornya, si anjing pun malah sengaja mengebas-ngebaskan ekornya tersebut hingga menampol pipi manis dari si bayi kecil. Meskipun pipinya masih terasa nyut-nyutan, tapi si bayi kecil Eiji tidak kehabisan akal dan ia pun berencana akan membujuk si anjing dengan menggunakan cemilan, serta tentu saja hal itu membuat si anjing seketika langsung nurut. Akhirnya kesepakatan pun terjalin di antara mereka berdua dan kemudian dengan ditemani partner kurang setianya itu, mereka pun berjalan ke lantai atas. Tepat saat tiba di dekat kotak surat, si Eiji menyadari kalau ada kamera pengawas terpasang di sana dan oleh karenanya si Eiji pun yakin kalau si Hot sedang berencana mengorek identitasnya. Serta jika hal itu terjadi maka pasti si Hot akan menggunakan hal tersebut untuk mengancam si Eiji. Namun di satu sisi si Eiji juga tahu kalau si Hot tidak suka berurusan dengan hal yang ia tidak mengerti, yang mana itu akan ia manfaatkan sebagai celah untuk bisa menaklukkan si gadis Hot. Kini aksi pengambilan informasi pun dimulai dan si Eiji pertama-tama memindai seluruh area menggunakan kemampuannya, yaitu dengan cara merambatkan kekuatannya ke seluruh dinding. Ya, alhasil ia pun bisa menemukan 3 kamera pengawas lain yang disembunyikan oleh si Hot. Sementara di sisi lain si Hot sendiri dengan percaya dirinya meyakini kalau si Eiji akan terekspos dengan mudah. Akan tetapi kini tiba-tiba handphone yang nyelip di dadanya itu pun mulai bergetar dan ia langsung kaget tatkala mengetahui kalau si kecil Eiji sudah berhasil mendapatkan tiket informasinya. Di sini si gadis Hot pun kebingungan bagaimana cara si Eiji bisa melakukan hal tersebut sebab tidak ada satupun jejak tangkapan kamera pada monitor melainkan hanya keberadaan seekor anjing. Ya, ternyata agar bisa mengelabui si Hot, si Eiji dengan cerdik menyelinap di balik tubuh si anjing, sehingga tiket informasi atau brosur itu pun akhirnya bisa diperoleh dengan mudah. Sementara itu si gadis Hot pun amat sangat kesal serta ia memaksa si Eiji untuk mengungkapkan identitasnya. Namun si Eiji membalas dengan savage kalau untuk informasi tersebut si Hot harus membayarnya sebanyak 100 juta yen.
Ya tentu hal itu membuat si gadis hot makin murka dan sekarang ia pun akan membalas penghinaan dari si Eiji dengan menggunakan robot mikro serangga super canggih yang harganya 30 juta yen. Kini si robot serangga mikro super canggih ini pun merayap menuju si Eiji. Akan tetapi ternyata dengan sangat mudahnya si robot serangga mikro super canggih ini pun hancur akibat tak sengaja terinjak oleh seseorang. Dan ya, pelaku penginjakan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah si ibunda tercinta yang mana ia kebetulan sedang mencari-cari buah hatinya ini. Dan kini chapter pun ditutup dengan raut wajah tegang dari si Eiji karena telah ketahuan oleh ibunya. Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan, karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya, karena ini hanya sebatas rangkuman dan untuk hiburan. Dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.